Eh, saya tambahkan ya. Oh iya Pak. Jadi bagaimana hasil media monitoring itu valid tadi kan? Ya Pak. Saya kira itu sangat penting. Apakah valid atau tidaknya suatu media monitoring itu ditentukan setidaknya pada kualitas pengambilan datanya seperti apa, pemilihan beritanya, ya, pemilihan medianya juga, kualitas pengolahannya, analisisnya. Jadi pemilihan medianya bagaimana? Kalau misalnya kita meneliti sejauh mana kejamnya Israel misalnya terhadap Palestina, kalau yang diambil misalnya media yang pro Yahudi, hasilnya tidak akan valid. Jadi pengambilan datanya itu sangat menentukan pemilihan medianya itu dari mana saja gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita ambil katakanlah hanya dari media-media yang pro Yahudi, tentu hasilnya ya Yahudi tidak kejam gitu ya. Tentu akan cenderung membandingkan misalnya dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas di 7 Oktober tahun lalu. Dan hanya akan menyatakan bahwa pembunuhan 40.000 lebih manusia oleh Neta siapa itu? Netanyahu itu hanyalah perlindungan diri dari serangan Hamas. Tidak misalnya tanpa menyatakan bahwa serangan 7 Oktober itu adalah akibat penjajahan yang dilakukan Israel bertahun-tahun. Mereka yang menyerang itu adalah sedang memperjuangkan tanah airnya gitu. Ya. Jadi apakah valid atau tidak suatu hasil penelitian? Ya tergantung pengambilan datanya, ya, tergantung media yang dipilihnya, pemilihan beritanya juga, kemudian kualitas analisisnya. Ya. Kenapa misalnya saya menyontohkan penelitian saya tahun 2017 itu, ya, dalam penelitian itu saya ambil semua media dari berbagai sisi, ya. Ada media yang nasionalis, ada yang Islam, ada yang non-Islam, agar kemudian data yang terambil itu, tercrowd itu benar gitu, berimbang. Ya. Tadi kan teman Anda mengatakan ada yang terpenting dalam penelitian ini antara lain data crawling dan kemudian kalau sekarang ya ada artificial intelligence. Zaman saya dulu nggak pakai kayak gitu-gitu. Ya. Pakai clipping kalau saya dulu. Ya. Berita di clipping dari jangka waktu sekian sampai sekian, medianya apa saja, di clipping satu-satu. Ya. Kalau sekarang sudah ada data crawling, sudah ada artificial intelligence, sudah ada robot yang melakukan itu, ya. Ya, tentu saja seharusnya itu mempermudah penelitian analisis isi ini. Kalau kita memang menguasai itu. Ya. Kan kita tinggal tanya AI aja. Ya, artificial intelligence itu kan. Dan dia memproses sendiri. Nah, tetapi di luar kemajuan teknologi itu sebenarnya intinya sama penelitian itu. Ya. Cara pengambilan datanya, sampelnya, kemudian
analisisnya seperti apa. Itu aja sebenarnya. Di mana data itu didapatkan, cara pengambilan datanya bagaimana, analisisnya bagaimana. 3 itu saja. Dan saya kira itu tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi AI dan lain sebagainya. Itu kemampuan kita lah, otak manusia. Bagaimana menjalankan penelitian seperti itu. Gitu. Kalau metode lain, misalnya yang dulu sering saya lakukan itu kan survei atau polling, jejak pendapat. Ya itu metodenya menanyai langsung ke orang, gitu ya, dengan teknik tertentu. Orang yang kita pilih sebagai sampel itu mewakili, gitu ya. Nah, dengan benarnya teknik sampel itu, maka hasilnya itu akan presisi, gitu ya. Bagaimana Prabowo benar dapat 58%? Bagaimana Anies itu dapat 20 sekian persen? Itu presisi sekali, gitu ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Prabowo dipilih oleh 58%. Nah, di luar itu kenapa dia bisa dapat 58? Ada pembagian sembako, ada pengerahan aparat, ada pengerahan kepala desa dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk angka 58%. Gitu. Jadi yang dipotret oleh penelitian jejak pendapat itu adalah hasil dari kinerja orang-orang di lapangan. Terbentuklah 58% itu. Ya, kan ada yang mencurigai, yang meragukan, ini bohong apa gitu ya. Tidak, itu terpotret saat itu setelah dilakukan berbagai cara untuk mempengaruhi suara rakyat. Gitu. Jadi potretnya benar. Ya. Jejak pendapatnya benar. Analisis isi pun seperti itu. Kalau pengambilan sampelnya benar, waktunya benar, ya. Dalam arti pemilihan beritanya, kemudian medianya benar, maka akan terpotret dengan benar. Akan valid. Tadi kan ada kata-kata valid. Akan valid hasilnya. Ya. Saya misalnya mempotret Pilkada DKI 2017 antara bulan sekian sampai bulan sekian di 2016. Pemilihan medianya ada yang nasionalis, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Itu kan sudah terpotret semua. Gitu ya. Seperti itu. Mau jejak pendapat, mau analisis isi, sebenarnya sama saja. Pada saat pengambilan sampelnya benar, waktunya tepat, ya, maka hasilnya akan terpotret dengan benar. Tapi kalau misalnya katakanlah jejak pendapat langsung ke lapangan, biayanya puluhan miliar. Kalau sampel yang diambil salah, ya hasilnya tidak akan akurat. Gitu. Mau jejak pendapat langsung ke masyarakat atau mau jejak pendapat via telepon, sama saja. Kalau pengambilan sampelnya salah, tidak akan akurat. Analisis isi pun seperti itu. Kalau kita salah mengambil medianya, maka tidak akan akurat. Gitu. Akurasi itu ditentukan oleh, sekali lagi, kualitas pengambilan data, pemilihan berita, ya, dan kemudian analisisnya. Itu ya. Nah, di era sekarang ditambah dengan kemajuan teknologi. Ada data crawling. Ini dilakukan oleh Google misalnya ya. Ada artificial intelligence. Anda kalau misalnya nanti pada saat skripsi mau melakukan penelitian secara kuantitatif dan kualitatif dengan analisis isi, mungkin Anda sudah tidak perlu lagi clipping berita satu-satu dibaca ya, manual.
tidak perlu lagi karena sudah ada artificial intelligence, ada data crawling. Anda tinggal search di Google dengan kata kunci apa, nah kuncinya kata kunci ya, kata kunci menjadi kunci gitu ya. Kalau kata kunci yang Anda pakai tepat, maka akan terpotret tuh, akan terambil semua data-data. Dan kemudian Anda melakukan analisis atas data-data itu. Gitu. Ya. Yang KPI mana? Ini semua KPI. Ya, sebenarnya KPI lebih tepat kalau memakai analisis isi. Kenapa? Karena analisis isi itu mengambil data berdasarkan informasi di media. Gitu ya. Jangan terus-terusan kepustakaan ya. Coba lebih kreatif lah. Denger nggak sering ke perpus. Saya mah nggak pernah sih Bang. Bukan berarti gak usah ke perpus, bukan. Salah itu. Salah itu. Justru di perpus itulah Anda melakukan analisis isi. Ya, karena perpus sekarang kan sudah online. Mau gratis internetnya ke perpus. Sama aja Bang, knowledge kalau sini. Perpus sekarang sudah bisa untuk melakukan data crawling, bisa untuk melakukan Terus-terusan sih. bersentuhan dengan artificial intelligence. Gitu ya. Jadi setidaknya ada dua alternatif, misalnya kalau Anda ingin melakukan penelitian, pertama dengan survei, kemudian yang kedua dengan analisis isi. Survei langsung ke lapangan, nanyain, nanti di pemilu Anda pilih siapa? Gitu kan? Kenapa Anda memilih dia? Nah itu survei tuh, itu kerjaan saya dulu tuh. Ya, melakukan survei. Ya, kalau dananya cuma 400 juta ya sudah DKI saja misalnya gitu ya. Tapi kalau dananya lebih dari 1 M ya bisa Indonesia. Gitu ya. Lebih besar lagi bisa ke pulau-pulau. Karena kan ke pulau kan harus pakai pesawat, pakai apa gitu. Nah, itu survei. Yang lain lagi analisis isi, biayanya sangat ringan. Apalagi sekarang, cuman ke Google atau mesin pencari lain lah, apa selain Google yang bagus? Nah, segala macam lah. Ya. Banyak, tapi saya kira yang paling ini Google ya. Ada dulu kan Yahoo masih ada nggak itu? Masih kan? Masih ada karena email saya Yahoo masih hidup. Ya. Nah itu ya. Media monitoring zaman dulu di clipping ya, lewat clipping berita. Kalau sekarang ya clipping berita juga, tetapi lewat searching. Searching itu kan didapat lah sekian ribu, ya kan, berdasarkan kata kunci. Nah tetap aja Anda harus copy paste. Ya clipping juga akhirnya. Kalau kita untuk analisis isi itu, kita dalam satu judul nih Pak, kita mau analisis isi judulnya tentang pilkada. Itu berapa berita yang perlu kita cari, kita kumpulin? Itulah kebebasan dari peneliti. Mau motret berita dari kapan sampai kapan, dan mau motret berita dari media apa sampai apa. Itu kebebasan peneliti. Misalnya mau motret apa ya, pilkada DKI. Mau motret pilkada DKI gitu ya. Maka range waktunya itu adalah tentu sampai sebelum pilkada DKI jalan. Misalnya dari mulai pendaftaran pendaftaran calon sampai hari H misalnya. Nah, itu waktunya peneliti yang menentukan. Kemudian medianya apa saja? Media online atau media cetak misalnya gitu. Nah, semakin terwakili ya berbagai kalangan, tentu akan semakin baik hasilnya. Itu ya. Itu akan semakin baik hasilnya.
Oke, saya kira itu ya terkait dengan tambahannya tadi valid atau tidaknya, kemudian apa saja yang menentukan kualitas dari suatu penelitian analisis isi. Ya. Sebelum lupa, kemarin kan kita sudah ngumpulin tuh berbagai artikel itu ya. Nah itu nanti dipakai oleh kelompok-kelompok ke depan ya.